Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adelia di podcast Pesona di Broadcasting KBI. Bagi para pendengar yang sedang berada di luar, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Dan seminggu lagi kita akan menghadapi Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat menjalankan Ramadan ini sampai akhir dengan baik. Oke, hari ini Adelia nggak sendiri, tapi saya ditemani oleh dua narasumber saya, yaitu Agil Tiara dan Dia Safitri. Agil Tiara adalah seorang mahasiswa yang memiliki karya tulis online, tepatnya penulis online. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cari di Novelme. Terus juga ada Dia Safitri. Dia adalah seorang mahasiswa yang juga berbisnis inai kuku atau kutek halal ya guys. Ya. Nah, untuk lebih kenal lagi sama mereka, saya akan mempersilahkan mereka untuk mengenalkan dirinya. Dimulai dari Kak Dia Safitri mungkin. Halo sahabat-sahabati, bagaimana nih kabarnya? Ini lagi bulan Ramadan nih, semangat juga puasanya, moga lancar. Oh ya, kenalin nih, nama saya Dia Safitri. Saya dari YIN Samarinda. Di sini saya sebagai narasumber. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dia. Mari kita ke narasumber selanjutnya. Kak Agil Tiara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Agil Tiara. Dan aku kasih tahu sedikit ya, karena ini 10 hari menjelang mau lebaran, jadi makin kenceng ya ibadahnya biar Ramadannya diterima. Insya Allah. Amin. Udah. Oke, terima kasih Kak Agil Tiara. Nah, hari ini kita punya tema yaitu asik berdiskusi dalam media masa kini. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke pertanyaan pertama, yaitu menurut para narasumber nih, apa sih pengertian broadcasting secara lebih mendalam? Ayo, siapa yang mau jawab duluan? Mungkin Kak Dia lagi? Baik. Oke, tadi ada menanya tentang broadcasting ya. Broadcasting itu sebenarnya bahasa Inggris, tapi kalau dalam bahasa Indonesia artinya penyiaran. Jadi apa sih broadcasting itu? Broadcasting itu adalah media komunikasi yang mana cara penyampaian frekuensinya itu bisa melalui radio atau suara, berdasarkan suara ya. Kalau secara dalamnya begitu. Kemudian dari nanti di saat menyampaikan broadcastingnya nanti ada media untuk menyampaikan pesannya. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Kak Dia atau Kak Cuka ya, lebih enaknya. Boleh. Oke, kita langsung ke Kak Agil Tiara. Gimana Kak pendapatnya? Oke. Broadcasting. Sebenarnya I don't really understand about broadcasting ya. Yang saya tahu yang spesifiknya gitu ya, pengertian broadcasting secara spesifiknya kurang paham, tapi yang saya pahami ya, broadcasting itu media yang digunakan untuk melakukan komunikasi, penyiaran gitu kan, tapi berupa audio gitu ya, kayak penyiaran tadi. Terus juga kadang kan kalau medianya kayak radio gitu kan, yang biasa putar lagu atau wawancara-wawancara yang cuman mengandalkan audio gitu aja. Itu sih sejauh pemahaman saya. Oke, terima kasih Kak Agil dan Kak Dia. Nih,
Kan sesuai yang Kak Dia bilang tadi, ini juga bagian dari penyiaran. Sebelum kita masuk kelas broadcasting, kita kan pasti kayak orang awam yang nggak tahu tentang penyiaran gitu, atau apalagi alat dan medianya. Gimana nih, Kak Dia atau Kak Agil bisa nge-explain lebih tentang gimana perasaan kalian waktu pertama kali jadi penyiar ataupun narasumber di radio gitu? Apakah kaget dengan alat-alatnya atau udah pernah punya pengalaman sebelumnya tentang penyiaran? Gimana dari Kak? Oke, Silakan ya. dari siapa? Kak Agil dulu kah? Nggak apa-apa. Silakan Kak Dia. Oh gitu. Baik. Sebenarnya tuh saya di sini sharing bentar ya. I get a lot of experience before. Saya tuh pernah dapat pengalaman sih. Dulu pernah nyiar, pernah jadi nama penyiaran saya tuh di 5 wiki. Cuman karena dulu kan waktu SMP nyiarnya, tapi jadi agak lupa gitu pas sudah praktek ke broadcasting. Cuman kalau masalah alat-alat atau apa-apa tuh udah nggak terlalu awam gitu, maksudnya udah tahu gitu. Jadi di sini kan kita mau ngebahas tentang tool dari alat-alat broadcasting ya. Biasanya tuh alat-alat yang sering digunakan di radio itu berupa mikrofon atau headphone biasanya yang buat rekaman gitu. Kemudian audio mixer biasanya. Audio mixer itu biasanya untuk mengukur kendala suara juga yang dikeluarkan di udara. Biasanya penyiar menggunakan itu. Kemudian juga itu software yang kemarin software itu yang kayak ada keyboard, terus tuh ada yang analisis, ada lagu, request macam-macam. Nah itu software namanya. Di software itu salah satu software yang terkenal yang kalian dengar itu adanya Matrix sama RCS, yang mana fungsinya itu mengatur semua data lagu. Nanti di situ ada lagu script, insert, jingle, sama bed. Kemudian salah satunya lagi komputer. Biasanya tuh dibantu juga komputer, yang mana itu nanti berinteraksi kan di media sosial buat yang jadi penyiar kan. Kemudian ada telepon hybrid, tapi biasanya itu jarang sih digunakan, soalnya itu alat yang mengkonversi sambungan telepon biasanya. Jarang banget itu digunakan. Ada lagi STL, serial terminal link biasanya. Itu biasanya alat ini digunakan untuk memancarkan program siaran, biasanya dari studio ke pemancar dengan lokasi yang berbeda biasanya. Dan sebelahnya itu ada CD player yang digunakan misalnya kalau komputernya hang gitu kan, nanti bisa memutarkan lagu dari komputer itu tadi tuh. Terus yang terakhir ada webcam. Webcam itu jarang sih juga, ada beberapa aja sih radio yang make, tapi masih sih digunakan. Biasanya tuh untuk melihat langsung truck dropper melalui webcam. Truck dropper itu kayak dengerin suara gitu. Kalau dari saya itu aja sih. Kalau misalnya gugup awal siaran, memang ya gugup, semua orang juga pasti gugup kan, apalagi itu dalam waktu yang on air, maksudnya secara nggak bisa direkam gitu. Jadi kalau misalnya kita salah ya salah gitu. Itu aja sih Del dari saya. Ya, secara langsung ya. Wah, Kak Dia punya banyak pengalaman tentang ini ya, penyiaran ya, termasuk radio kemarin. Wah, ilmu baru. Lumayan, makanya sekalian sharing aja di sini. Oke, kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Kak Agil, silakan. Oke. Sebenarnya pengalaman cukai lebih banyak dari saya ya. Spesifik banget lagi. Jadi kalau buat pribadi sendiri sih, pengalaman pertamanya, first time-nya itu yang waktu live langsung di Radio Pesona waktu itu. Yang pasti sih yang paling pertama gugup ya. Semua orang pasti ngerasain.
Apalagi pertama kalinya gitu kan, pasti gugup banget. Dan sebenarnya pengalamannya tuh ada di kegugupannya itu aja sih, dan hal-hal yang lainnya kayak istilahnya kalau misalnya udah tahu alur wawancara, ceritanya gimana gitu kan, pertanyaan-pertanyaannya seperti apa gitu, pasti bakal lebih enjoy lagi sih. Jadi gugupnya dikurangi dari pemahaman materi atau namanya arah dari pembicaraan yang akan nanti disampaikan sih, menurut aku sih kayak gitu, biar mengurangi rasa gugupnya itu. Terus jadi lebih tahu juga kayak pertama kali di studionya tuh jadi lebih paham kayak ya tombol-tombol sebenarnya yang nggak terlalu paham, tapi lihat gitu kan, dari lihat itu jadi ngerti bahwa ternyata di penyiaran juga ada mesin ini, ada tombol itu gitu kan. Terus teknis penyiarannya juga yang biasanya kalau saya dengar kan di radio kayak wawancara apa ada kayak pembukaan, terus nanti ada lagu yang masuk gitu kan, terus ada iklan, kadang kan juga ada iklannya gitu, jadi tahu gitu time yang misalnya harus di-cut setelah apa gitu kan, terus nyambung kemana gitu, kayak jadi lebih paham aja sih, maksudnya tambah ilmu juga, lebih mengenal dunia penyiaran sih. Pengalamannya sih kurang lebih kayak gitu ya, jadi banyak hal yang kita tahu dari yang nggak tahu gitu. Mungkin itu aja sih pengalaman dari aku. Oke, terima kasih Agil, Kak Agil dan Kak Dia. Tadi juga benar sih kata Kak Agil, kita belum tahu nama alat-alatnya, terus tadi udah dijelasin nama Kak Dia, nama alat-alatnya gitu kan, jadi kayak tambah ilmunya lagi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kak, kita kan kemarin secara offline ya di radio itu, maksudnya ketemu langsung. Nah, sekarang kita harus melakukan penyiaran nih secara online. Menurut kakak-kakak nih, media apa yang paling cocok untuk penyiaran di era online seperti ini karena pandemi? Apakah YouTube atau Spotify atau Joox? Mungkin ada yang punya saran dari Kak Agil dulu mungkin? Sebenarnya tergantung pilihan ya. Kadang mungkin ada orang yang suka dengerin podcast atau dengerin media-media penyiaran tuh dari YouTube mungkin kan, yang lebih ada visualnya gitu kan. Terus ada juga mungkin yang sukanya di yang yang kayak easy untuk digunakan gitu, kayak Spotify gitu kan. Sebenarnya kembali ke keminatan masing-masing gitu. Kalau pribadi aku sendiri sih aku lebih prefer ke Spotify gitu, kayak karena menurut aku di sana udah banyak juga yang maksudnya konten isinya itu udah luas banget, udah banyak banget. Bahkan yang dari YouTube juga ke Spotify juga ada, dan yang bagusnya sih lebih meminimalisir kuota sih sebenarnya kalau pribadi aku sendiri sih. Mungkin itu aja sih. Wow, mahasiswa sekali ya Anda ya menghemat kuota. Oke, kita lanjut ke Bener. narasumber yang berikutnya, Kak Dia Savitri dengan pertanyaan yang sama. Oke. Media yang digunakan untuk kalau dilihat-lihat sih ya, kalau dari saya sih ya memang betul yang katanya Agil tadi bilang, itu tuh harus sesuai dengan minat kita masing-masing. Cuman kalau dilihat dari segi marketing sih, yang paling berpengaruh itu aplikasi medianya itu dari YouTube sih, kalau dari saya sendiri. Karena kan YouTube itu luas gitu kan, banyak juga orang yang banyak YouTuber kan yang mengelola media YouTube itu, untuk apalagi untuk broadcasting bisa juga sih. Saya lihat itu ada banyak podcast. Tapi kalau dari saya sendiri sih, saya lebih sukanya seperti ya, yang kayak Spotify yang kayak Agil tadi bilang, karena menurut saya seperti itu kayak lebih mudah gitu. Nah, di saat saya mau di situ kan tempatnya ada podcast, ada juga lagu gitu, jadi enak buat dengerin di situ. Kalau di YouTube itu kayak menurut saya sih itu tuh kayak nggak teratur gitu. Nah, tempatnya
Kecuali kalau kita ubah ke playlist gitu, cuman karena saya mager kan, malas ribet gitu. Jadi kalau di Spotify kan tinggal buka rapi gitu tersusun. Dan salah satunya yang Agil bilang lagi ya memang hemat kuota gitu salah satunya. Kalau dari saya sih yang bagusnya itu sih media YouTube ya, kalau dari segi marketing atau viewernya. Dan pendapatnya lebih lumayan di YouTube sih daripada Spotify. Cuman tergantung lagi yang nonton atau yang dengarkannya berapa viewer gitu. Itu aja sih, Del. Oke, jadi kalau Kak Agil lebih ke hemat kuota dan lebih kayak banyak pilihannya kalau di Spotify. Kalau Kak Cukai, Spotify karena memang banyak pilihannya, dan kalau buat marketing Kak Cukai lebih ke arah YouTube gitu ya. Ya, oke. Iya. Oke. Nah, kan tadi kita udah bahas media yang paling cocok buat kita upload podcastnya. Nah, gimana kalau buat promosinya? Apakah kita lebih baik promosi di WA atau Instagram gitu supaya banyak yang nonton? Karena kan kita buat konten pasti untuk ditonton kan. Menurut kalian nih, bagus promosi di media apa? Misal Instagram, WA, atau Twitter bisa jadi. Atau masih ada yang main Facebook mungkin? Ayo dimulai dari Kak Diah mungkin. Kemarin saya sempat promosi sih, kalau promosi. Tergantung ya, kalau saya kemarin pakainya WA, karena menurut saya WA itu agak mudah juga sih, kan kontak teman-teman juga. Kalau IG kan mereka lihat, tapi jarang sih mereka langsung buka link. Kalau WA kan itu basisnya pribadi ya, jadi biasanya kalau mereka klik itu langsung jadi cepat respon untuk promosi itu di WA sih menurut saya. Kalau Facebook, kalau saya sekarang menurut saya sih Facebook udah jarang banget digunakan. Sekarang yang lagi booming itu kan IG. Kalau WA juga, kalau saya kemarin pakainya WA, itu kan lebih enak gitu. Kalau WA, berbisnis juga enak WA. Tergantung orangnya juga sih, cara promosinya gimana gitu, supaya orang minat buat nonton video kita. Itu sih. Oke, jadi Kak Cukai lebih prefer di WA ya? Oke, kita beralih Ya, WA. Oke, kita beralih ke narasumber berikutnya, Kak Agil Tiara. Oke. Benar banget sih yang yang dibilang Cukai. Maaf serak. Benar banget yang tadi dibilang Cukai, dia gitu kan. Back to personal sih, kayak maunya promosi di mana gitu, di WA, di Facebook, atau Instagram. Nah, kalau buat aku sendiri, tergantung juga followers gitu, tergantung relasi yang kamu punya gitu. Kalau misalnya kamu punya banyak banget followers di Instagram, ya pasti tuh bakal banyak banget ngundang viewers gitu kan. Terus contohnya tuh kayak misalnya teman kamu di WA tuh 500 misalnya kan, terus viewers kamu di Facebook atau di IG tuh 200. Nah, dari situ aja kamu udah bisa lihat mana yang paling menguntungkan kan, ya pasti ke WA gitu kan, yang banyak temannya, yang sekiranya banyak akan mengundang viewers itu gitu kan. Apalagi ketika kamu sudah punya nama gitu kan, kayak misalnya kamu aktif banget gitu di Instagram atau di Facebook gitu, pasti orang-orang bakal dengan mudah klik apapun yang kamu share gitu kan. Jadi, dan kamu juga mungkin bisa kayak, maksudnya bisa minta bantuan ke orang-orang yang itu yang udah punya nama gitu buat nge-share hal-hal yang mau kamu share gitu kan, biar makin banyak viewersnya gitu. Dari aku sih gitu, mungkin itu aja sih. Oke, dari Kak Agil dan Kak Cukai sama ya, Kak Dia. Sama ya, jadi tergantung dari mana banyak yang pertemanannya gitu, banyak followersnya. Terus kalau Kak Cukai itu juga bilang karena WA kan lebih ke privasi, jadi pasti orang-orangnya udah yang bakal dukung kita gitu kan, kalau misalnya promosi sesuatu gitu. Apalagi kan ini podcast memang harus ditonton biasanya kan, untuk nyari viewers. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada nggak rencana ke depannya untuk penyiaran atau broadcasting ini buat kalian pribadi gitu? Misalnya kalian pengen bikin podcast sendiri atau pengen jadi YouTubers gitu sendiri gitu. Ada nggak dari kalian nih? Mulai dari Kak Agil deh. Bikin channel YouTube, maaf. Oke.
actually I have many plan gitu kan, kayak pastilah. Tapi ya kembali lagi gitu. Sebenarnya kalau niat terus keinginan pasti ada lah. Dari dulu sebenarnya pengen bikin podcast YouTube gitu. Tapi belum terrealisasikan aja sih. Kalau untuk karena aku suka nulis kan, biasanya aku cuma sekedar upload nulis tulisan-tulisan di Instagram sih. Dan sekarang tuh mau coba kayak bikin quotes atau kata-kata atau puisi dalam bentuk audio gitu, kayak aku memvisualisasikan puisi aku gitu, terus aku upload di Spotify or YouTube gitu sih. Kalau dari aku pribadi sih pasti adalah keinginan itu, tapi nggak tahu kapan akan mulai dan kapan akan dikembangkan lebih laginya sih. Mungkin Jadi, itu aja. jadi ada rencana tapi belum terrealisasikan ya. Kita tunggu ya Kak Agil Ya, ya. benar. Amin. Insya Allah doakan aja. Oke. Oke, lanjut ke narasumber berikutnya, Kak Dia Savitri. Kui Kak Dia. Iya, oke. Kedepannya ya sebenarnya ada sih, tapi itu my secret, oke. Nggak sebenarnya tuh niatnya sih pengen buat podcast, tapi nggak tahu sih kapan. Cuman kayak podcast apa tuh my expression feeling, ya, kayak mau menyampaikan sesuatu aja sih melalui podcast gitu. Karena saya orangnya buat ngepresentasikan sesuatu tuh susah gitu. Niatnya sih gitu, cuman tapi saya nggak pakai nama saya, nanti pakai nama pena doang. Kalau saya sih sekarang lagi expert ke gambar. Ceritanya saya mau expertin gambar saya dulu, nanti kalau misalnya udah pro, saya buat uploadnya di YouTube gitu. Sebenarnya kalau YouTube itu udah cuman ada 2 video kayaknya, karena saya nggak pernah promosi lagi gitu. Dan ini kan kita kuliah makin padat gitu, jadi agak susah buat nge-handle-nya. Tapi kalau dari saya itu, saya mau buat podcast yang buat satu, dan satu lagi di gambar. Cuman yang saya lagi dalamin itu di gambar sekarang, karena saya punya hobi itu, jadi itu skill yang saya mau achievement. Ya. Oke, jadi Kak Cukai sebenarnya ada juga rencana buat karya di YouTube gitu, tapi lagi pingin coba dulu ekspertin di gambarnya gitu ya, biar lebih majukan bakatnya dulu ya kan. Iya, karena kita nggak tahu kan buat kedepannya di future-nya gimana gitu. Setelah tahu kan misalnya kita tuh don't thinking about education. Kita tuh nggak selalu berpikir tentang pendidikan gitu. Siapa tahu kan masa depan kita nggak di sana gitu. Kalau misalnya kita punya skill lain itu diasah. Kalau menurut saya sih. Itu motivation. Oke, terima kasih Kak Dia, salah terus. Oke, itu tadi adalah bagian satu pertanyaan. Nah, ini ada season untuk choice one. Jadi saya melihat nih kekompakan antara narasumber saya, yaitu Kak Agil Tiara dan Kak Dia Savitri. Jadi saya akan bertanya seperti contohnya kayak radio atau TV. Nanti dalam hitungan 1, 2, 3, kalian harus jawab sama-sama ya pilihan choice one-nya ya. Bisa nggak? Oke. Boleh. Oke, biar nggak tegang-tegang amat gitu. Oke. Oke, saya mulai ya. Radio or television? 1, 2, 3. Radio. Television. Beda. Oke. Beda. Mungkin Kak Cukai lebih suka visual, kalau Kak Agil lebih suka mendengarkan mungkin. Oke. Kalau tergantung orang lagi sih. Kalau saya tuh kadang kalau cuma dengerin itu kurang sreg gitu, kalau nggak lihat expression muka sama mimik gitu. Jadi teksturnya tuh dapet, body language-nya tuh tahu. Oke, kita ke choose one kedua ya. Choose one kedua, kamera or handphone? 1, 2, 3. Handphone. Memang pencinta gadget memang udah lah.
Itu nggak bisa lepas udah. Oke. Jauhan. Heeh. Ya. Oke, choice-an ketiga ya. Choice-an ketiga, Instagram or WhatsApp. 1, 2, 3. Instagram. Oke, kita ulang ya. Kayaknya tadi ada krik-krik nih gitu, ada momen krik-krik. Kita ulang ya. Choice-annya. Oke, kita ulang ya. Instagram or WhatsApp. 1, 2, 3. Instagram. Instagram. Oke. Anak-anak selebgram ya? Selebgram ya Anda? Kalau dibilang sih enggak juga selebgram, cuman nggak tahu kenapa saya lebih nyaman gitu, lebih nyaman di Instagram gitu. Saya juga private kan, maksudnya itu privasi gitu. Kalau di WA nggak aman menurut saya. Iya sih. Karena dan menurut aku juga Instagram tuh lebih banyak ngasih edukasi sih. Kalau WhatsApp kan cuma sekedar buat chatan or something gitu kan. Gitu sih. Betul banget. Ya, exactly. Kalau saya emang suka Instagram sih juga, karena buat nge-scroll 2 jam ya nggak apa-apa. Tapi sayangnya tuh boros di kuota sih. Oh benar. Iya, betul. Berat juga sih. Apa tuh? Aplikasinya berat sih, MB-nya. MB. Oke, ini choice one yang terakhir ya. Oke. Spotify. Oke. Spotify or JAK. 1, 2, 3. Spotify. Oke, Spotify. Mereka sama-sama ini ya, sama media di bidang yang sama, cuma emang Spotify kayaknya lebih mengundang gitu ya, nggak sih? Nggak tahu, tampilannya menurut saya tuh kayak lebih menarik itu daripada Zoom. Spotify lebih kayak easy going gitu loh. Terus tuh rapi juga. Kalau di Zoom tuh agak ribet menurut saya. Oke, terima kasih untuk para pendengar dan narasumber kita hari ini, karena ini adalah akhir dari podcast kita ya. Jadi terima kasih banyak udah hadir di podcast ini. Untuk Kak Dia Safitri ataupun Kak Agel Tiara, makasih banyak. Dan sebelum penutup, mungkin ada yang ingin disampaikan dari narasumber? Kamu ada nggak, Nyi? Agil. Kesan, mungkin dari Kak Cukai dulu pesan dan kesannya. Kalau untuk pesan dan kesan tadi saya udah kasihkan tadi kata-kata bahwa walaupun kita sekarang mahasiswa ya otomatis kita belajar tentang education kan, tapi untuk masa depan di future kita nggak tahu gitu buat kedepannya kita mau jadi apa. Jadi kalau misalnya kalian punya bakat lain, kalian bisa asah gitu, misalnya kayak Agil tadi, Agil bisa nulis, Agil bisa buat puisi, itu kita bisa mengekspresikan melalui macam-macam ya, yang telah kita bahas tadi, misalnya lewat YouTube dan lewat Spotify, banyak lagi gitu. Kalau menurut saya tuh itu skill kalian harus diekspresikan lagi gitu. Jadi jangan berpikir cuman kuliah doang gitu, tentang pendidikan doang. Tapi kalau misalnya kita punya bakat lain tuh harus diasah dan diekspresikan ke publik gitu. Siapa tahu kan kedepannya nanti kita sukses jadi notulen, penyiar dan lain-lain. Itu bagus. Itu aja sih. Terima kasih Kak Cukai pesan dan kesannya, siapa tahu untuk para pendengar podcast kita hari ini. Lanjut ke Kak Agel Tiara, mungkin Kak Agel Tiara punya pesan dan kesan juga? Bener banget sih apa yang dibilang dia tadi kan. Yang mau aku tekankan sih sebenarnya kaum milenial sekarang kalau bisa harus bisa lebih peka sama teknologi ya, karena sekarang udah era digital gitu, manfaatkan yang ada, bisa kerja dari rumah, nggak perlu keluar gitu, nggak apa-apa kalau tetangga mau bilang kamu babi ngepet atau apa gitu ya, terserah gitu kan. Topik yang trending dong. Ya benar banget gitu kan, karena kayak dari YouTube, dari si Spotify itu kayak insya Allah udah bisa menghasilkan gitu kalau kamu peka dan bisa nyalurkan sesuatu yang emang di bidang kamu gitu untuk bisa menunjang karir kamu ke depannya gitu. Mungkin itu aja sih.
Oh, terima kasih ya Kak Agil Tiara. Mungkin tetangganya Kak Agil pernah lihat Kak Agil nyalain lilin kali. Jadi agak terpikirkan gitu untuk mengira. Oh iya. Ya, saya pelihara babi soalnya. Nah, tapi saya kemarin pernah dengar loh itu topiknya trending loh itu kemarin. Lucu sih sebenarnya itu. Ya udah Iya. lanjut. Oke, sekian podcast hari ini. Terima kasih para pendengar yang udah mantengin kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya ataupun narasumber. Saya Adeli Dayani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.